Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dia berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Dan seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang-orang yang diselamatkan? Dan dia berkata kepada mereka, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk dan mereka tidak akan berhasil. Sejak saat itu tuan rumah itu telah dibangunkan dan telah menutup pintu, maka kamu mulai berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah bagi kami. Dan sambil menjawab ia berkata kepadamu, aku tidak kenal kamu, dari manakah kamu? Ayat 26. Pada waktu itu kamu akan mulai berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di tempat-tempat lapang kami. Dan dia berkata, aku berkata kepadamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Dari manakah kamu? Enyahlah daripadaku semua pelaku ketidakadilan. Di sanalah akan ada tangisan dan kertakan gigi, manakala kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub serta semua nabi di dalam kerajaan Elohim, tetapi kamu sendiri diusir keluar. Dan mereka akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan akan didudukan di dalam kerajaan Elohim. Dan lihatlah, orang-orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Saudara, ini kebenaran yang harus diberitakan di tempat-tempat ibadah. Ini kebenaran yang harus didengar oleh setiap manusia yang mengaku aku sebagai orang percaya. Ini kebenaran yang harus dikumandangkan di setiap orang yang mengaku aku Kristen, aku pengikut Kristus, aku pengikut Tuhan. Pertanyaannya sekarang, Tuhan yang mana yang kau sembah? Tuhan yang mana yang kau ikuti? Tuhan yang mana yang engkau taati? Tuhan yang mana yang kau kenal? Izinkan sebagai hambanya saya menyampaikan berita baik ini. Dari mana engkau mengenal dia? Dari mana engkau takut akan dia? Dari mana engkau tahu kebenaran firman-Nya? Dari mana engkau tahu isi hatinya kalau kau tidak pernah peduli dengan firman-Nya? Jangan berdusta. Jangan bangga dengan sikap penipuanmu. Kau datang ke gereja bolak-balik. Kau persiapkan lahiriahmu untuk duduk di gereja, tapi hatimu jauh dari dia. Kau gak pernah peduli dengan kebenarannya. Kau hanya perampok dan penipu. Kau hanya datang kepada dia karena kau tahu, kau dengar dari pemimpin rohanimu, dialah sumber berkat, dialah sumber rezeki, dialah sumber mukjizat, dialah sumber segala-galanya yang kau butuhkan dalam hidupmu. Dengar baik-baik, kalimat itu tidak salah sama sekali. Tapi bukan sampai di sana. Bukan sampai di sana. Engkau telah masuk sebagai profesor tanpa engkau mau melewati jenjang-jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Sehingga pada waktunya kau akan bertemu dengan dia sendiri. Bukan bertemu untuk sesuatu yang baik, tapi bertemu untuk sesuatu yang sangat mengagetkan dan mengecewakan hidupmu. Dia akan berkata kepadamu, aku tidak pernah mengenal engkau. Dari manakah kamu? Hanyalah daripadaku semua pelaku ketidakadilan. Kau bertanya, kapan aku tidak adil, Tuhan? Bukankah aku makan seperjamuan dengan engkau? Bukankah engkau, waktu engkau berbicara, aku duduk manis di sana? Dengar baik-baik pada pagi ini. Apa yang kau katakan itu benar? Kau berdoa. Kau bilang, oh terima kasih untuk berkatmu. Oh terima kasih untuk mujizatmu. Oh terima kasih untuk kesembuhanmu. Kau datang ke gereja. Kau beri persembahanmu.
Kau lakukan apa yang kau tahu. Dan manusia boleh kau tutupi. Tapi Dia yang Maha Berkuasa. Dia yang setiap saat mengetuk pintu hatimu dan berkata, tidakkah engkau ingin mengenal siapa pribadi yang melimpahkan semua berkat dan anugerah di sepanjang kehidupanmu? Dan engkau berkata tanpa kau sadari, gak peduli, yang penting berkat mengalir terus, yang penting doaku terjawab terus, yang penting aku sudah begini dan aku fun dengan semua ini. Who care? I don't care about who you are. Dengar baik-baik pagi ini. Keselamatan berbicara tentang pertobatan. Keselamatan berbicara tentang perubahan hidup. Dari yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, kembali kepada kebenaran firman. Sebabnya kita harus belajar. Sebabnya kita harus baca dari Kejadian sampai Wahyu berurutan, berulang-ulang di sepanjang kehidupan kita, sampai kita tahu untuk bercermin. Sudahkah saya hidup sesuai dengan yang difirmankannya? Sudahkah saya hidup sesuai dengan yang ditetapkannya? Sudahkah saya berada sungguh-sungguh di dalam jalan keselamatannya? Saudara dengar baik-baik. Keselamatan itu anugerah, saudara. Untuk saudara tahu Dia, untuk saudara mengenal Dia, saudara nggak perlu lakukan sesuatu dulu. Saudara cukup datang kepada Dia, Tuhan. Oh, aku baru dengar sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan, bahwa Engkau mati bagiku untuk keselamatan hidupku. Tapi aku nggak ngerti. Itu terlalu tidak masuk akalku. Tapi aku mau mengerti, Tuhan. Bawa aku untuk menjadi mengerti. Saudara, ini langkah awal untuk berjumpa kepada kebenaran yang sesungguhnya. Bersyukurlah saudara, kalau saudara telah lahir di tengah-tengah orang yang mengenal bahwa Tuhan mau mati di kayu salib untuk umatnya. Tapi bukan berarti saudara tidak lahir di tengah-tengah keluarga yang demikian, lalu saudara berkata, sudahlah, Tuhan kan tahu hidupku, Tuhan tahu maksudku, beginilah cara aku menyembah Dia. Saudara, jangan sampai kalimat ini menjadi kalimat yang kita boleh terima. Dia akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Dari manakah kamu? Hanyalah daripadaku semua pelaku ketidakadilan. Yang tidak adil yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah ketika kita berkata kita mengenal Dia, kita sedang melakukan sesuatu seturut dengan apa yang Dia mau, tapi kita sesungguhnya tidak pernah mau diajar dan belajar untuk mengerti apakah yang kita lakukan ini sudah benar. Itu namanya tidak adil, saudara. Saudara merasa aku sudah baik, aku sudah kunjungi janda-janda, aku nggak pernah mencuri, aku nggak pernah jahat sama orang, aku nggak pernah begini, aku nggak pernah melakukan dosa. Jadi jangan kau sok merasa benar, kau bilang hanya kau yang tahu Tuhan, kau bilang hanya kau yang benar. Aku juga melakukan kebenaran. Jadi saudara, kau baca firman, saudara akan tahu kebaikan tanpa pengenalan akan Tuhan itu kain kotor, saudara, di hadapan Tuhan. Kalau kita mau ngomong, saudara, orang nggak kenal Tuhan itu bisa jadi lebih baik daripada orang yang keluar masuk gereja. Mereka lebih sopan santun, saudara. Mereka lebih tahu berderma. Mereka lebih tahu berkorban. Itu sebabnya Yesus berkata, orang yang berkenan di hadapannya itu bukan cuma orang yang memberi label aku beragama, aku bertuhan. Matahari itu buat orang yang kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan. Dan Yesus berkata, tidak ada orang yang sungguh-sungguh melakukan hal yang baik dari hati yang paling dalam,
dan kemudian tidak dia panggil untuk berjumpa dengan dia. Ini kabar baiknya, saudara. Saya bersyukur. Saya dibawa ke New York. Saudara tahu, Roh Kudus itu tahu bagaimana saya berdoa untuk teman-teman saya. Roh Kudus itu tahu bagaimana saya selalu bersyafaat untuk orang-orang yang mengasihi saya. Gak peduli dia agamanya Islam, gak peduli agamanya Buddha, gak peduli dia gak beragama, gak peduli dia secara manusia, secara, kalau dulu saya masih berpikir secara agama saya, gak peduli dia suka apa tidak suka. Kalau Roh Kudus taruh namanya di dalam hati saya akan tetap berdoa. Lalu saya dibawa ke New York, saya diasingkan, saudara. Satu pertanyaan di dalam diri saya, Tuhan, apa maksudnya? Apa maksudnya? Bukannya saya itu bisa menjadi ketemu dengan teman-teman saya, malah saya dibuat jauh, bahkan dari keluarga saya. Tapi karena saya sudah belajar, Tuhan selalu melakukan cara di dalam kehidupan saya. Pada awalnya saya nggak mengerti, tapi semakin saya menundukkan diri, dan saya mengambil satu sikap hati, semua baik, saya lakukan bagian saya. Saya waktu itu nggak punya komputer, saudara. Kita punya komputer bekas dikasih orang, itu pun entah gimana tiba-tiba rusak, harus dibuang. Satu kali kita beli komputer, saya bilang, ini komputernya tipis yang bagus, Sony, $3.800 waktu itu kita beli. Nah, terus ada satu pendeta bilang, oh itu namanya laptop, Bu Vera. Saya tersenyum. Itu bukan laptop, komputer yang biasa. Tapi modelnya manis sekali, saudara. Itu kalau Yahweh mau kasih. Dapat komputer pengasihan orang, dirusak. Tiba-tiba nggak bisa hidup. Kita buang. Yahweh kasih kita komputer baru. Beli dari Circuit City. Baru, saudara. Dan mulai saat itu, saya cuma bisa email beberapa teman, share tentang apa yang Yahweh sedang lakukan dalam hidup saya. Ya, kalau orang berpikir tinggalin Indonesia, suami istri master, wah datang ke Amerika, gajinya pasti dolar berlipat kali ganda. Saya cerita sama mereka, saya nggak kerja, saudara. Minta kerjaan, dikasih kerjaan sama Yahweh, tapi yang gak pakai bayaran. Gendong anak orang, jalan, jemput anak sekolah, 10 blok, itu anak orang saya gendong di belakang. Udah lebih parah dari mbok saya, suster saya di Indonesia. Wah, salju datang, pakai payung yang ke atas, plung, anaknya nangis teriak-teriak. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, lihat hidupku, apapun yang kau izinkan, aku mau berkata, aku tidak akan mundur. Engkau terlalu luar biasa dalam hidupku. Terima kasih buat semua ini. Aku bangga untuk berkata kepadamu, aku tidak akan mundur, aku akan terus maju. Aku akan melihat pembelaanmu dalam hidupku. Mazmur 118, saudara. Aku tidak akan mati. Aku akan hidup dan memberitakan perbuatan-perbuatanmu. Saudara, saya mau bersaksi, saya tidak akan menjadi seperti itu. Paulus tidak akan menjadi seperti Paulus jika Roh Kudus tidak dibiarkan memenuhi kehidupan rohnya. Kembali kepada firman pada pagi ini. Pastikan bahwa jika keselamatan itu sungguh ada di dalam hatimu, sungguh ada di dalam kehidupanmu, tidak bisa tidak. Pasal 13 ayat 30 ini akan dinyatakan, dan lihatlah, orang-orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Ini berbicara tentang sebuah perubahan yang dahsyat yang tidak pernah dibayangkan.
Jangan nilai berapa tahun engkau sudah hidup sebagai orang percaya. Jangan nilai seberapa banyak yang engkau sudah kerjakan dan kau bilang, oh ini pelayananku. Deteksi hidupmu bersama Roh Kudus. Sungguhkah ketika Dia hidup dan melihat hidup kita face to face, deteksi hidup kita, takutkah kita akan Dia? Atau kita mau bilang, Tuhan, aku buka hidupku di hadapan-Mu, lihat hidupku, Engkaulah pembela aku. Saudara, orang yang seperti ini tidak bisa tidak, cepat atau lambat dia akan masuk di dalam jalan keselamatan yang sesungguhnya.